Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang kami hormati Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari, yang kami hormati Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut atau yang mewakili yang hadir secara daring, Kepala DPMD Kabupaten Tanah Laut atau yang mewakili yang hadir secara daring, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Laut atau yang mewakili yang hadir secara daring, para kuasa pengguna anggaran atau Kepala Satuan Kerja Mitra KPPN Pelaihari atau yang mewakili yang hadir secara daring, serta yang kami banggakan para hadirin sekalian. Kami ucapkan selamat datang di acara kegiatan press release kinerja APBN sampai dengan bulan Juli tahun 2025. Baik. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon dapat berdiri. Bapak, Ibu hadirin, acara pada pagi hari ini akan diawali dengan sambutan sekaligus akan dilanjutkan oleh pemaparan mengenai perkembangan dan realisasi kinerja APBN hingga bulan Juli tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari. Kepada Bapak Falih, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ica selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam bahagia untuk Bapak Ibu. Yang kami hormati Kepala BPKAD atau yang mewakili Inspektur Daerah atau yang mewakili Kepala DPMD atau yang mewakili dan Bapak Ibu mitra strategis kami, Bapak Ibu para KPA dan pengelola keuangan ataupun yang mewakili seluruh satker di lingkungan KPPN Pelaihari. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan kegiatan rutin kami terkait press release kinerja APBN dan juga mungkin yang spesial untuk periode ini adalah penyampaian amplifikasi terkait arsitektur RAPBN 2026 yang telah disampaikan oleh
Presiden RI dan Ibu Menteri Keuangan pada waktu pidato kenegaraan di tanggal 15 Agustus 2025. Bisa ditayangkan terkait arsitektur APBN tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan terkait press conference berikutnya. Oke, jadi tema di tahun 2026 ini terkait mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, kemudian peran APBN dalam membangun bangsa, juga terkait RAPBN 2006 yang disusun sehat dan kredibel, karena ini adalah rancangan APBN pertama kali yang disusun oleh Presiden RI ya, terkait belanja berkualitas, kemudian juga optimalisasi pendapatan negara, kemudian bagaimana memanfaatkan pembiayaan inovatif dan sustainable, serta nanti akan disampaikan terkait postur RAPBN 2026. Berikutnya, tema terkait mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Ini terlihat dari wujud ya amanat dari konstitusi bahwa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Ada tujuan bernegara terkait melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemudian juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian secara rinci lebih lanjut terkait pasal 33 yang Undang-Undang Dasar tahun 1945 terkait perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan kemudian juga perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta terus menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, Presiden RI Bapak Prabowo dengan program Asta Citanya sesuai janji kampanye terkait ada 8 ya, dari ideologi, kemudian pertahanan, lapangan kerja, sumber daya manusia, juga kemudian hilirisasi dan pembangunan dari desa, kemudian fokus untuk reformasi politik, hukum, birokrasi, dan kehidupan yang harmonis. Itu semuanya adalah dari tujuan ya untuk mewujudkan amanat dari konstitusi. Kemudian kondisi yang masih volatile ya terkait ketidakpastian global yang tinggi, pemerintah di bawah Presiden RI masih tetap semangat untuk membangun negara dan bangsa terkait isu-isu mengenai perang dagang, adanya negosiasi ya tarif dengan Amerika Serikat yang masih terus berlanjut, kemudian juga Indonesia yang telah menjadi salah satu negara yang mencapai kesepakatan dagang dengan tarif sebesar 19%, kemudian juga ketidakpastian akibat adanya volatilitas harga komoditas, eskalasi di Timur Tengah yang tentunya meningkatkan resiko terhadap rantai pasokan energi di seluruh dunia, kemudian juga di era yang tanpa batas ini ancaman cyber dan nuklir ya, berkat adanya kemajuan teknologi yang berpotensi untuk memperparah downside risk, kemudian juga adanya anggota NATO yang meningkatkan defense spending ya,
anggaran untuk pertahanannya menjadi 5% dari produk domestik brutonya. Kemudian juga pasar keuangan yang volatile, adanya ketidakpastian kebijakan, menurunnya appetite investor ya, karena kehati-hatian dengan situasi yang ada di Timur Tengah, kemudian juga adanya perang dagang di Amerika Serikat, juga pengaruh adanya harga saham ya secara global yang anjlok, dan juga yields obligasi yang semakin lebar, yang semakin mahal untuk menerbitkan obligasi, kemudian juga pengaruhnya terhadap kerentanan utang negara di khususnya negara yang berkembang. Nah, adanya balik lagi, adanya tadi ketidakpastian global, slide sebelumnya, tentunya berdampak ke nilai tukar, kemudian juga inflasi yang cenderung meningkat, kemudian juga suku bunga yang semakin tinggi, kemudian efek dari pasar modal ya, capital outflow yang keluar, kemudian juga pasar keuangan yang volatile, dan juga tentunya berakhir ke resiko di penerimaan yang bisa mengalami penurunan. Berikutnya, nah ini terkait kondisi saat ini, walaupun memang kita berada di tengah gejolak global yang tidak pasti, perekonomian domestik masih bisa tumbuh ya, sebagaimana yang dirilis oleh BPS. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua bisa mencapai 5,12%, mampu tumbuh year on year. Kemudian juga ditopang karena adanya konsumsi rumah tangga yang masih terjaga, mampu tumbuh 5%. Ini karena memang permintaan dan mobilitas masyarakat. Kemudian juga dari sisi investasi, dengan adanya kebijakan untuk terus tumbuh, dan juga transformasi di bidang industri dalam negeri ini bahkan growth-nya cukup signifikan ya, 6,99%. Nah, ini inflasi masih terkendali untuk mendukung daya beli yang ada di masyarakat. Kalau di periode yang sama di tahun 2024, year on year inflasi 2,1%, ini di tahun 2025 masih terjaga 2,4% sesuai asumsi makro. Berikutnya, slide ke-7. Nah, ini kinerja ekspor sampai dengan kuartal 2 tahun 2025 ini juga mengalami peningkatan, dan juga tingkat harga domestik yang mendorong ataupun mendukung daya beli. Jika dilihat neraca perdagangan di semester 1 atau di kuartal 2 tahun 2025 ini sebesar 23,6 US dollar dalam miliar ya. Ini mampu tumbuh year on year 44,8%. Ini suatu capaian yang cukup baik. Kemudian juga terkait tarif resiprokal yang diterapkan AS terhadap negara-negara mitra yang tentunya negara yang berhubungan dagang dengan Amerika, dan Amerika mengalami trade deficit ya. Itu untuk Indonesia, jika dilihat kita sudah kemarin memperoleh kesepakatan ya 19%, kemudian juga Tiongkok sementara 55%, kemudian India 26%, Vietnam 20%, dan Meksiko 30%. Ini jika dilihat di grafik di kanan atas, warna merah ini adalah trade balance Amerika Serikat dengan negara mitra ya. Indonesia masuk di salah satu di antaranya dengan neraca perdagangan ya. Amerika mengalami defisit sebesar 19,3 miliar ya, billion ya, miliar US dollar. Nah, kita dikenakan tarif 19%. Yang paling besar mengalami defisit perdagangan dengan Amerika itu Cina ya. Amerika mengalami defisit 319 miliar dolar. Sehingga
paling tinggi, Cina dikenakan tarif 55%. Tadi sampaikan juga terkait inflasi tetap terkendali untuk menjaga daya beli yang ada di masyarakat. Berikutnya, nah ini terkait pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang menopang peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan data statistik, tingkat pengangguran terbuka, ini jumlah pengangguran sekitar 7,3 juta orang di tahun 2025. TPT-nya sendiri mengalami penurunan ya dibandingkan dengan tahun 2024 dari 4,82 menjadi 4,76. Kemudian tambahan lapangan kerja ini ada peningkatan dibandingkan 2024 menjadi 3,59 juta. Kemudian untuk tingkat kemiskinan ini berdasarkan data yang berasal dari BPS untuk tahun 2025 tingkat kemiskinan 8,47%. Nah, jumlah orang miskin jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 23,85 juta orang miskin, menurun dari tahun 2024 25,22 juta. Kemudian berikutnya, nah ini terkait APBN. Data APBN bisa dilanjutkan slide ke-10 seperti yang disampaikan untuk tahun 2026 terdapat agenda prioritas sesuai arahan Presiden. Yang pertama terkait ketahanan pangan, kemudian ketahanan energi, MBG, makan bergizi gratis, kemudian prioritas program pendidikan, program kesehatan, kemudian juga pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, akselerasi investasi, dan perdagangan global. Secara rinci terkait alokasi anggaran di 8 agenda prioritas 2026 ini tentunya akan berpengaruh ke dalam postur APBN dan juga berpengaruh ke pagu, baik pagu belanja di pemerintah pusat yang tercermin di masing-masing kementerian lembaga dan juga alokasi ke daerah melalui transfer dana ke daerah. Berikutnya, ini terkait anggaran ketahanan pangan ya. Prioritas pertama tahun 2026 dalam arsitektur APBN dialokasikan sebesar 164,4 triliun. Tentunya ini untuk mendorong produktivitas, stabilitas harga, serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Jika dilihat dari histori, ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2025 sebesar 5,9%. Nah, ini dibagi ke dalam 3 kelompok ya untuk penggunaannya untuk anggaran ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk produksi sebesar 114,1 triliun, diantaranya untuk subsidi pupuk, kemudian juga program cetak sawah dan optimasi lahan mencapai 550.000 hektar, kemudian bantuan alat mesin pertanian baik panen, kemudian juga pembangunan bendungan sebanyak 15 unit dan irigasi, kemudian juga pengembangan kawasan padi, kemudian pemberian bantuan benih indukan, dan juga untuk pembangunan kampung nelayan merah putih ada sebanyak 250 dan juga pergaraman nasional. Kemudian juga disalurkan melalui dana alokasi khusus yang ada di masing-masing pemerintah daerah. Kemudian juga dana desa melalui program ketahanan pangan. Itu secara total 12,2 triliun. Kemudian kelompok manfaatan yang kedua terkait saluran distribusi dan cadangan pangan ya.
untuk pembangunan jalan usaha tani hampir 103 km, kemudian pembangunan sarpas di pelabuhan perikanan, dan juga cadangan pangan yang akan disalurkan melalui Bulog dengan penyediaan beras dan gabah mencapai 3 juta ton. Ini totalnya 29,9 triliun. Kemudian kelompok manfaatan dari anggaran ketahanan pangan yang ketiga adalah untuk konsumsi. Ini totalnya 6,4 triliun untuk pemberian bantuan kerawanan pangan, kemudian juga gerakan pangan murah untuk 39 kelompok masyarakat, dan juga stabilisasi pasokan dan harga pangan ya, untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan menjaga daya beli yang ada di masyarakat. Berikutnya, agenda prioritas yang kedua, anggaran pendidikan. Ini cukup besar, tahun 2026 sebesar 757,8 triliun. Memang jika dibandingkan pertumbuhan di tahun 2025, ini memang sedikit lebih rendah, tapi mampu tumbuh ya, alokasi yang ada di tahun 2026, karena memang di tahun 2025 sudah cukup tinggi. Ini tahun 2026 naik 9,8%. Nah, pemanfaatannya yang terima pertama adalah lebih dari 50% ya untuk siswa ataupun mahasiswa. Itu untuk pemberian bidik misi dan kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, 17,2 triliun. Kemudian juga beasiswa melalui LPDP itu 25 triliun untuk 4.000 mahasiswa. Kemudian program Indonesia Pintar tadi melalui KIP itu 15,6 triliun untuk 21,1 juta siswa, dan juga pemberian MBG 335 triliun. Ini ditargetkan 82,9 juta orang, dan juga disalurkan melalui 30.000 satuan SPPG. Kemudian alokasi untuk anggaran pendidikan juga diberikan kepada guru, dosen, dan tenaga pendidik. Ini sebesar 178,7 triliun. Ini terkait kesejahteraan guru, dosen, dan tendik ya, untuk pemberian TPG non PNS sebesar 19,2 triliun. Kemudian TPG untuk ASN di daerah ini 68,7 triliun. Kemudian juga tenaga pendidik non PNS ini juga dapat nanti ya, dosen itu sebesar 3,2 triliun, dan juga TPG, PNS, TPD, PNS, dan gaji pendidik itu 82,9 triliun. Kemudian untuk sarpras sendiri di sekolah dan kampus itu total 150,1 triliun ya. Ini untuk pembangunan sarana fisik, itu pembangunan sekolah rakyat sesuai program prioritas Presiden ya, Cita itu 24,9 triliun. Targetnya untuk membangun baru di 200 lokasi itu mencapai 20 triliun. Kemudian juga optimalisasi dan operasionalisasi ya 200 lokasi sekolah rakyat itu 4,9 triliun. Kemudian BOS masih tetap berlanjut 64,3 triliun, dan bantuan operasional pendidikan PAUD ya 5,1 triliun. Kemudian renovasi dan revitalisasi madrasah serta sekolah 22,5 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri 9,4 triliun, dan juga pembangunan sekolah unggulan ya, sekolah Garuda di 9 lokasi. Berikutnya untuk yang ketiga, ini anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan 244 triliun sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas ya untuk masyarakat. Nah, perkembangannya sendiri untuk anggaran ini peningkatannya cukup besar ya untuk penganggaran kesehatan di tahun 2026 itu lebih besar 15,8% dibandingkan tahun anggaran 2025. Ini ada 2 kelompok ya untuk pemanfaatannya. Paling besar untuk pemberian layanan kesehatan masyarakat melalui
bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa dan juga bantuan iuran PPPU ya. Kemudian MBG untuk ibu hamil menyusui balita, kemudian juga jaminan kesehatan untuk ASN, TNI, Polri, ini 13,3 triliun, pemberian vaksin imunisasi dan pengadaan obat, kemudian juga penanganan TBC, dan termasuk juga screeningnya, kemudian cek kesehatan gratis ya, untuk 130 juta peserta, dan juga termasuk juga alokasi yang ada di dana desa, yang salah satunya digunakan untuk penanganan stunting itu secara total 2,9 triliun, dan juga fasilitasi pembinaan untuk keluarga dengan balita ya, 93,8 ribu keluarga. Kemudian alokasi ke kelompok alokasi yang kedua sebesar 72,1 triliun ini untuk sarana prasarana kesehatan melalui revitalisasi rumah sakit, kemudian juga pemberian bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional ini ya KB ya, untuk puskesmas dan balai KB ini nanti disalurkan melalui transfer ke daerah, dan juga DAU specific grant ya, sifatnya di bidang kesehatan melalui pemberian layanan masyarakat ini juga disalurkan nanti melalui puskesmas. Kemudian juga bantuan PPDS dan PPDGS ya, yang ada di Universitas Kedokteran, dan juga layanan rumah sakit di lingkungan Kemenhan dan Polri, serta juga pembangunan rumah sakit kejaksaan. Berikutnya yang keempat, ini terkait pembangunan desa, koperasi, dan UMKM untuk kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan yang ada di masyarakat. Ini alokasinya 2026 sebesar 181,8 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk pemberian KUR paling besar 320 triliun. Kemudian ini bisa dimanfaatkan bagi UMKM, kemudian pemberian subsidi bunga, kemudian juga melalui dana desa, kemudian juga alokasi penempatan dana ya di Himbara untuk koperasi Desa Merah Putih dan koperasi Kelurahan Merah Putih ya. Jadi terkait pembentukan KDMP ini memang pemodalannya bisa melalui Himbara, dan ini dialokasikan oleh pemerintah yang melalui penempatan dana sebesar 83,3 triliun, dan juga melalui KL ini 1,7 triliun, dan juga kredit ultramikro atau UMI. Kemudian untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar ya, 402,4 triliun untuk menjaga kedaulatan energi dan menjaga daya beli yang masyarakat melalui insentif perpajakan, kemudian pengembangan energi baru terbarukan, kemudian pembangunan infrastruktur energi, listrik desa, kemudian juga dukungan lainnya terkait ketahanan energi. Ini 2026 ada target ya terkait pembangkit listrik energi baru terbarukan sebanyak 63 unit, kemudian juga insentif biodiesel, subsidi energi baik listrik, BBM, dan LPG 3 kg masih ada, dan juga kebijakan mengenai reformasi kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran melalui DATASEN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Kemudian juga listrik desa. Untuk berikutnya, slide ke-15, anggaran Perlinsos 508,2 triliun. Upaya sebagai percepatan pengentasan kemiskinan ini juga anggarannya naik dibandingkan tahun 2025, naik 8,6% ya. Digunakan untuk peningkatan akurasi pemanfaatan DTSEN, kemudian juga sinergi bansos dengan program pemberdayaan, kemudian kemudahan akses modal dan pendampingan usaha,
bagi masyarakat miskin dan juga perlindungan sosial adaptif dan inklusif. Ini ada 4 kelompok pemanfaatannya. Pertama untuk pemenuhan kebutuhan dasar, PKH, kemudian juga BPNT, bantuan iuran JKP, kemudian pemberian subsidi energi dan non-energi, serta BLT desa, bantuan langsung tunai desa yang disalurkan melalui transfer daerah dana desa, dan juga atensi sosial termasuk juga untuk penanganan bencana. Kelompok pemanfaatan kedua terkait anggaran perlinsos ini untuk pemenuhan layanan pendidikan, ini pemberian bantuan melalui PIP, kemudian untuk mahasiswa itu melalui KIP kuliah dan juga pembangunan sekolah rakyat secara total 37,5 triliun. Kemudian pemanfaatan yang ketiga ini untuk pemenuhan layanan kesehatan melalui pemberian bantuan iuran ya, jaminan kesehatan nasional, kemudian PBPU dan BP kelas 3 ya, bantuan iuran ini total 69,0 triliun. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat melalui subsidi KUR dan subsidi pupuk 86,2 triliun. Berikutnya ini untuk bidang pertahanan semesta dalam rangka menjaga kedaulatan, keamanan, dan penguatan bidang hukum. Di tahun 2026 ada 3 kelompok alokasi ya. Bidang pertahanan ini terkait pemeliharaan dan perawatan ya, KRI, kemudian KAL dan juga Alpung, kemudian pengadaan sarpas pertahanan, pengadaan penggantian pesawat, kemudian juga penambahan batalion dan kodam ya di beberapa provinsi, kemudian pengadaan ataupun pemeliharaan perawatan kendaraan tempur ya dan kendaraan perintis, termasuk juga dukungan alutsista total 185 triliun. Kemudian kelompok yang kedua untuk Polri BNN dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan itu 179,4 triliun untuk pengamanan wilayah perbatasan, kemudian pemeliharaan dan perawatan Almatsus, dan juga upaya pencegahan terorisme dan kejahatan cyber. Kemudian di bidang hukum ini ada di lingkup kejaksaan, HAM, kemudian juga peradilan ini 60,4 triliun ya untuk penindakan tindak pidana umum dan juga khusus termasuk juga di PT UN, penindakan tipikor dan pencucian uang dan juga penyelesaian tindak pidana narkotika. Nah ini terkait program prioritas investasi dan dukungan APBN melalui akselerasi investasi ya melalui BPI Danantara dan juga pembiayaan APBN untuk tahun 2026 ini dari Danantara termasuk juga BUMN itu 720 dan pemerintah 530, kemudian juga dari swasta itu 6.200 secara total ada 7.450 triliun ya kontributor investasi di tahun 2026. Nah, sektor target investasi tersebut ada di minerba, kemudian juga transisi energi, ketahanan energi, hilirisasi pertanian, dan hilirisasi kelautan perikanan untuk memperkuat motor pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang akan didukung oleh Danantara dan swasta. Berikutnya. Nah, ini terkait investasi untuk program 3 juta rumah. Ini APBN tahun 2026 mengalokasikan 57,7 triliun. Di dalamnya ada subsidi dengan target 770.000 rumah ya. Nah, ini pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah total 350 unit rumah. Ini alokasinya melalui FLPP, fasilitas likuiditas pembangunan perumahan 33,5 triliun, kemudian sarana multigria finansial itu 66,5
6,6 triliun, SBK dan SBUM untuk bantuan uang muka ya, 5,6 triliun. Dan BSPS untuk masyarakat miskin, bantuan stimulus perumahan swadaya ya, untuk masyarakat miskin ini tahun 2026 cukup meningkat alokasinya 8,6 triliun ya dibanding tahun 2025 yang hanya 1,4 triliun. Ini targetnya ada 373.939 rumah dengan target output di desa, kota, dan di wilayah pesisir. Kemudian kur kontraktor yang levelnya UMKM itu 20 miliar per kontraktor. Kemudian juga pemberian insentif fiskal 40.000 unit rumah komersial. Kemudian juga ada di tahun 2026 itu melalui pemberian PPN ditanggung pemerintah mencapai 3,4 triliun. Ini tujuannya untuk mendukung penyediaan hunian yang sehat, aman, dan nyaman, kemudian menjaga atau memberikan dukungan perbankan dan dunia usaha, kemudian juga kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih layak dan terjangkau, dan juga ekosistem perumahan yang selaras ya, seimbang antara supply and demand. Berikutnya. Oke, ini terkait pelaksanaan nantinya ya APBN 2026 yang sehat dan kredibel melalui belanja yang berkualitas, kemudian juga karena alokasi yang semakin tinggi untuk pemenuhan program prioritas tadi, 8 program prioritas, tentunya akan ada optimalisasi pendapatan negara, kemudian pemanfaatan pembiayaan inovatif dan sustainable, dan juga nanti akan disampaikan terkait postur RAPBN 2026. Berikutnya. Oke, ini tentunya APBN akan terus dijaga ya, agar tetap sehat dan kredibel, tentunya untuk menjaga fungsi APBN dalam alokasi, stabilisasi distribusinya, untuk menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Berikutnya. Nah, ini belanja pemerintah pusat tahun 2026 secara total itu 3.136,5 triliun. Nah, ini naik dari alokasi pagu indikatif ya, yang semula 1.106, naiknya 1.167 triliun. Ini ada dua, untuk pagu anggaran KL tahun 2026 itu 1.498,3 triliun. Tentunya karena dengan adanya arahan Presiden ya, sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi, kebutuhan minimum pemerintahan yang harus disediakan itu 564,2 triliun. Kebutuhan minimum itu digunakan untuk belanja pegawai, kemudian belanja barang operasional, kemudian juga operasional pertahanan keamanan, kemudian operasional pendidikan, dan juga dukungan TUSI KL. Kemudian juga ini belanja prioritas yang dilaksanakan oleh masing-masing KL ada 934,1 triliun. Jadi untuk belanja prioritas ini lebih besar dari kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh KL ya. Digunakan untuk bansos reguler, kemudian juga multi years kontrak dan KPBU, kemudian juga belanja yang dibiayai dari non rupiah murni, pelaksanaan MBG, dan juga pelaksanaan belanja prioritas di 98 KL. Jadi memang dipisahkan ya antara yang kebutuhan dasar untuk operasional KL dan juga belanja prioritas. Selain ada belanja pagu anggaran KL, ada juga pagu anggaran non KL itu 1.638,2 triliun. Ini digunakan untuk belanja yang sifatnya mandatori ya, pembayaran pensiun, kemudian bunga utang dan penanggulangan bencana, pemberian subsidi dan kompensasi serta prioritas lainnya, dan termasuk juga kebijakan ataupun diskresi Presiden. Next. Nah, ini belanja pemerintah pusat
yang tentunya manfaatnya diterima langsung oleh masyarakat ini sebesar 1.376,9 triliun. Ini diterima langsung oleh masyarakat melalui program PKH, kemudian juga PIP, KIP kuliah, dan pemberian beasiswa seperti bidik misi, pemberian kartu sembako, kemudian bantuan iuran jaminan kesehatan ya melalui PBI, kemudian juga cek kesehatan gratis dan tuberkulosis, kemudian juga revitalisasi rumah sakit, renovasi dan revitalisasi sekolah, kemudian MBG, kemudian pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda, pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan perumahan, pembangunan bendungan dan irigasi, kemudian pembentukan atau operasionalisasi koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih, pemberian subsidi non energi untuk PUR, subsidi bunga dan subsidi pupuk, kemudian untuk kesejahteraan guru dan tenaga pendidik ya melalui TPG dan tunjangan tenaga pendidik untuk yang non PNS. Kemudian juga subsidi energi dan pemberian kompensasi, kemudian penyediaan lumbung pangan, kemudian untuk bulog dan cadangan pangan, serta pembangunan kampung nelayan dan pergaraman nasional. Ini sebesar 1.376,9 triliun ini nanti akan dirasakan dan dinikmati dan dimanfaatkan setelah diterima langsung ke masyarakat. Berikutnya. Nah, ini belanja KL dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan ya, mendukung pembangunan daerah. Jadi tidak ada anggapan bahwa belanja melalui pemerintah pusat hanya untuk ada di pusat dan transfer ke daerah, namun ini saling berkaitan ya. Ini contohnya terkait program prioritas pada wilayah afirmatif ya, seperti preservasi jalan nasional sebanyak 414,1 km di wilayah timur Maluku, Papua untuk mendukung konektivitas. Kemudian cetak sawah 140,5 ribu hektar di wilayah timur juga untuk ketahanan pangan. Kemudian juga output program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui KL ini juga dinikmati di seluruh wilayah Indonesia ya, seperti MBG, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, kemudian juga pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan, program keluarga harapan, kartu sembako, itu memang program prioritas yang ada di pusat namun dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di daerah. Nah, ini secara perhitungan belanja KL dan transfer ke daerah jika dihitung per kapita menurut wilayah di RAPBN 2026 ini sesuai regional ya, Sumatera itu 5,6 juta per kapita berdasarkan data alokasi RAPBN 2026. Kemudian di Kalimantan 8,5 juta per kapita, kemudian Sulawesi 7,3 juta per kapita, kemudian di Jawa 5,1 juta per kapita, Bali Nusa Tenggara 6,4 juta per kapita, dan wilayah timur Maluku Papua ini 12,5 juta per kapita. Jadi dilihat dari data ini ya, semakin ke timur ini semakin besar nilainya ya, 12 paling besar 12,5 juta per kapita di Maluku Papua. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan keberpihakan ya untuk wilayah-wilayah yang terpencil ataupun jauh dari pusat-pusat ekonomi. Berikutnya, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi terkait sinergitas antara belanja pemerintah pusat dengan transfer daerah. Tentunya prioritas utamanya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Belanja pemerintah pusat dan TKD menjadi satu kesatuan tentunya untuk membangun memperkuat pembangunan yang ada di daerah. Tentunya untuk program-program yang ada di masing-masing wilayah ya, provinsi dan kabupaten kota,
Untuk alokasi TKD tahun 2026 itu sebesar 650 triliun. Tentunya digunakan untuk pemenuhan belanja dasar yang ada di Pemda untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat di ASN daerah, kemudian operasional kantor dan juga pemberian pelayanan dasar operasional sekolah dan puskesmas. Nah, ini terdiri dari DBH 45,1 triliun, kemudian dana alokasi umum 373,8 triliun, kemudian dana alokasi khusus 155,1 triliun, dana otsus 13,1 triliun, ini ada di Aceh dan Papua, kemudian dana istimewa di Jogja 500 miliar, kemudian dana desa 60,6 triliun dan pemberian insentif fiskal bagi daerah yang berkinerja tinggi 1,8 triliun. Untuk kebijakan TKD sendiri di tahun 2026 ini TKD digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar belanja pegawai dan operasional kantor yang ada di daerah. Kemudian juga pelaksanaan Undang-Undang Otsus Aceh, Papua, DIY, dan pemberian dana bagi hasil. Kemudian dukungan dana desa untuk pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih. Kemudian juga kebijakan DPH yang tetap memperhitungkan belanja prioritas pemerintah pusat untuk masyarakat yang ada di daerah dan juga mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk pembangunan daerah. Seluruh KL yang merasakan program prioritas pemerintah harus tetap bersinergi dengan Pemda sehingga alokasi yang ada di pemerintah pusat melalui belanja KL dapat dimanfaatkan juga dirasakan manfaatnya di wilayah kabupaten kota dan provinsi. Berikutnya, nah ini terkait optimalisasi penerimaan. Nah, target pendapatan negara cukup ambisius secara total 3.147,7 triliun. Growth-nya hampir 9,8% dibandingkan total pendapatan yang ada di tahun 2025. Nah, pajaknya sendiri tumbuh lebih dari 2 digit 13,5%. Tentunya cukup menantang di tengah harga komoditas dan perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian. Dari 3.147,7 triliun tersebut dirinci untuk pajak sendiri, porsi terbesarnya 2.357,7 triliun, kemudian juga penerimaan cukai dan pabean 334,3 triliun, dan PNBP 455 triliun. Nah, untuk rasio pendapatan sendiri dibanding PDB itu meningkat 12,24 triliun dan kemudian untuk yang perpajakan nantinya 10,47 triliun. Nah, strategi untuk mencapai target pendapatan tersebut yang cukup ambisius tentunya untuk di sisi pajak pemanfaatan sistem baru Cortex dan sinergi pertukaran data dan KL, kemudian juga sistem pemungutan transaksi digital baik di dalam negeri dan luar negeri, kemudian joint program untuk analisis data, pengawasan, pemeriksaan intelijen dan juga peningkatan kepatuhan perpajakan dan memberikan insentif daya beli, kemudian investasi dan hilirisasi. Di bidang cukai dan pabean, strateginya adalah terkait penerapan kebijakan cukai hasil tembakau dan ekstensifikasi barang kena cukai, kemudian intensifikasi bea masuk perdagangan internasional, kebijakan bea keluar untuk mendukung hilirisasi produk agar kompetitif di pasar global, dan juga penegakan hukum dalam rangka pemberantasan peredaran barang kena cukai yang ilegal dan juga
penyelundupan barang dari luar ke Indonesia. Nah, di sisi lain untuk PNBP ini terkait tantangan optimalisasi, perbaikan tata kelola, inovasi dan pengawasan serta penegakan hukum sumber daya alam. Kemudian juga penguatan sinergi KL dan sistem informasi minerba Simbara ya, untuk lebih mendorong penerimaan negara bukan pajak, karena di satu sisi untuk penerimaan dividen dari BUMN di tahun 2026 semuanya akan dialihkan ke Danantara dan tidak masuk ke dalam posisi PNBP. Berikutnya. Oke, ini untuk defisit sendiri masih terkendali di bawah 3% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, tepatnya 2,48% dari PDB. Ini lebih kecil dari tahun 2025, lebih hati-hati tentunya untuk memenuhi seluruh pendanaan pelaksanaan program prioritas yang ekspansif. Jika dilihat di grafik, dengan target defisit 2,48%, nantinya akan dibutuhkan pembiayaan 638,8 triliun. Kemudian juga keseimbangan primer harapannya akan menuju ke 0. Ini 39,4% ya, intinya kemampuan negara untuk membiayai kebutuhan dasarnya. Kemudian kebijakan pembiayaan di tahun 2026, rasio utang masih tetap dijaga 39,96% dari produk domestik bruto. Nantinya akan menggunakan sumber utang di dalam negeri, kemudian juga pengembangan pembiayaan yang lebih inovatif dan juga pengelolaan portofolio utang secara aktif. Di sisi lain, optimalisasi dan sinergi BLU, dana-dana yang ada di BLU, kemudian juga Special Mission Vehicle, kemudian Indonesian Investment Authority, dan juga Badan Pengelola Inflasi Danantara juga sebagai bagian dari strategi untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan di tahun 2026. Penggunaan SAL sebagai fiscal buffer juga nantinya bisa menjadi opsi, kemudian juga peningkatan akses pembiayaan investasi, kemudian memperdalam pasar keuangan domestik, dan juga pemanfaatan kerjasama pembiayaan badan usaha atau APBU. Berikutnya. Ini untuk pembiayaan investasi, kaitannya dengan pelaksanaan dukungan program prioritas pemerintah, total 203,1 triliun. Ini akan melalui berbagai sektor ya, dan juga pihak terkait, ada 9. Di bidang perumahan, di sektor perumahan nanti adanya melalui sarana multigria financing ya, 6,6 triliun, dan juga BP Tapera itu akan ada dana 33,5 triliun ini untuk dukungan penyaluran 350.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian KDMP ini melalui Himbara 83, triliun tadi pengalokasian ataupun penyediaan dana ya dari pemerintah untuk operasionalisasi KDMP. Kemudian ketahanan pangan nanti melalui Bulog, ini untuk pengadaan beras dan gabah itu 22,7 triliun. Kemudian pengadaan lahan untuk 18 proyek strategis nasional ini melalui Elman 9,6 triliun. Kemudian di bidang pendidikan ini diselenggarakan oleh LPDP 25 triliun. 25 triliun ini untuk beasiswa, pembiayaan riset dalam rangka inovasi, kemudian juga pengembangan world class university. Infrastruktur daerah melalui sarana multi infrastruktur 4 triliun ini pembiayaan untuk infrastruktur di daerah, bagi daerah-daerah yang membutuhkan pembiayaan bisa mengajukan proposal ke PT SNI.
kemudian juga kerjasama internasional melalui Islamic Development Bank 1,6 triliun, kemudian IFAD 500 miliar dan juga IDA 200 miliar. Kemudian di bidang lingkungan ini dalam rangka penyediaan untuk asuransi BUMN dan penanggulangan bencana melalui BPDLH ini 1 triliun dan juga prioritas lainnya ya terkait pembangunan sekolah unggul Garuda, revitalisasi sekolah ini total 35,9 triliun. Jadi tidak hanya bersumber secara murni dari APBN namun juga melibatkan pihak lain ya mencapai 203,1 triliun. Berikutnya. Oke, ini secara gambaran umum postur APBN tahun 2026 yang akan bekerja keras membangun bangsa dengan mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terarah dan terukur dengan tingkat defisit 2,48% dari PDB. Nah, ini tadi pendapatan negara 3.147,7 triliun dirinci dari penerimaan perpajakan 2.692, kemudian penerimaan negara bukan pajak 455. Kalau dilihat memang untuk PNBP ini growth-nya turun 4,7% tadi karena memang di tahun 2026 dividen dari BUMN akan digunakan secara langsung oleh Danantara ya, tidak masuk ke dalam postur PNBP sehingga terlihat akan mengalami penurunan sebesar 4,7%. Kemudian belanja negara ini tumbuh 7,3% dibandingkan alokasi tahun 2025 mencapai 3.786,5%, dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat 3.136,5% dan transfer ke daerah 650 triliun. Ini terlihat terjadi penurunan hampir mencapai 24,8% transfer ke daerah, namun alokasi tersebut memang terdistribusi dalam belanja pemerintah pusat yang nantinya belanja tersebut termasuk ke dalam belanja program prioritas yang tadi disampaikan dinikmati oleh masyarakat yang ada di daerah. Untuk keseimbangan primer sendiri minus 39,4% dan pembiayaan yang dibutuhkan dengan tingkat defisit 2,48% tadi sebesar 638,8 triliun. Berikutnya. Nah, ini terakhir terkait asumsi makro yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2026 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,4%, kemudian juga inflasi tetap terjaga di 2,5%. Jadi suku bunga SBN 10 tahun lebih rendah 6,9% dibandingkan arus Suni Menako tahun 2025. Nilai tukar rupiah 16.500, harga minyak mentah US dollar per barrel ya. Ini mengalami penurunan menjadi 70 US dollar per barrel, kemudian lifting minyak mentah ini 610.000 per hari, kemudian juga lifting gas bumi 984.000 setara minyak per hari. Untuk TPT-nya sendiri asumsi makronya ditargetkan 4,4 sampai 4,96 ya, lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Kemudian rasio Gini juga mengalami penurunan 0,377 sampai 0,380. Kemudian tingkat kemiskinan ekstrim ini antara 0 sampai 0,5 tingkat kemiskinan.
ini 6,5 sampai 7,5, indeks modal pembangunan modal manusia IPM ini 0,57, kemudian indeks kesejahteraan petani ini asumsi baru pengganti nilai tukar petani ya 0,77,31 dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal. Ini ada 2 indikator baru 37,95%. Demikian terkait arsitektur APBN di tahun 2026. Berikutnya kami sampaikan terkait kondisi kinerja APBN yang ada di tanah laut, realisasi belanja sampai dengan periode bulan Juli tahun 2025. Berikutnya dari alokasi belanja negara sampai dengan akhir Juli tahun 2025 secara total belanja negara 2,34 triliun telah terrealisasi 1,18 triliun atau 50,63% dari pagu. Nah ini untuk realisasi belanja pemerintah pusat sendiri sebesar 55,75%. Kemudian juga transfer ke daerah 49,95%. Ini mungkin sedikit lebih rendah dikarenakan di periode bulan Juli terdapat tambahan alokasi untuk pembayaran DPH kurang bayar mencapai 200 miliar lebih. Kemudian dari sisi belanja pemerintah pusat yang masih perlu mendapatkan akselerasi adalah belanja barang dan belanja modal yang nilainya masih mencapai 40,25% dan juga belanja modal yang masih sangat rendah 19,26%. Berikutnya, jika dilihat dari tren transaksi belanja tahun anggaran 2021 sampai dengan 2025, ini kalau dilihat antara garis kuning itu ada realisasi belanja tahun 2024 dan garis hitam ada realisasi tahun 2025. Ini memang kondisi yang ada di tahun 2025 cenderung melambat ya, namun mendekati titik yang sama. Tadi untuk belanja KL 55,7 triliun. Efek dari adanya kebijakan efisiensi di triwulan 1, namun mulai di kuartal kedua ini mengalami peningkatan ya ataupun pertumbuhan. Berikutnya, secara rinci per jenis belanja untuk belanja pegawai ini lebih baik dibandingkan tahun 2024 mencapai 68,5%. Tentunya kontribusi adanya percepatan belanja pegawai, kemudian pembayaran gaji atas pengangkatan CPNS, P3K dan juga pencairan THR dan gaji 13. Untuk belanja barang sendiri ini gapnya cukup tinggi dibandingkan tahun 2024. Kalau tahun lalu sudah mencapai 55,7%, di bulan Juli ini baru mencapai 40,2%. Harapannya ini dapat dikejar ya di sisa bulan di triwulan 3 dan juga awal triwulan 4 untuk menghindari potensi penumpukan tagihan belanja di akhir tahun anggaran. Kemudian di sisi belanja modal ini memang karakteristik tersendiri ya karena hanya beberapa satker yang mempunyai belanja modal, namun jika dilihat tren realisasinya dibandingkan tahun 2024 ini untuk tahun 2025 lebih tinggi, sudah mencapai 19,3% ya, walaupun secara agregat memang jauh dari target untuk triwulan 3 sebesar 60%. Ini kami harap untuk satker yang mempunyai belanja modal dapat segera melakukan kontrak, kemudian menginventarisasi kembali alokasi belanja modal yang
sekiranya bisa dilakukan melalui PBJ sederhana dengan nilai di bawah 200 juta dapat diprioritaskan untuk segera dilakukan proses PBJ-nya. Berikutnya, transfer ke daerah, ini untuk garis hitam adalah tahun 2025, garis kuning tegas itu tahun 2024. Ini memang lebih rendah. Yang pertama memang terkait penyaluran DPH ya, karena adanya tambahan alokasi, kemudian juga pencairan untuk DPH kurang bayar juga berada di bulan Agustus sehingga terjadi realisasi yang mismatch. Kemudian juga terkait perubahan mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru, kemudian juga tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan PNS. ASN yang disalurkan langsung melalui KPPN ini juga sampai dengan saat ini untuk pembayaran TPG ASN daerah periode triwulan 3 belum dapat disalurkan, masih menunggu adanya nota rekomendasi dari Ditjen Perimbangan dan Keuangan. Berikutnya, ini terkait kinerja yang ada di Satker Bapak Ibu, khususnya kinerja reaksi belanja dan kinerja pelaksanaan anggaran. Dapat kami sampaikan untuk 5 Satker dengan realisasi tertinggi. Berikutnya bisa dilanjutkan. 73,04% itu ada di kantor Kementerian Agama Tanah Laut. Ini 419065 itu di Sekjen, kemudian juga Pengadilan Agama Plehari, ini 72,9%, kemudian kantor Kemenak Tanah Laut, ini 419070 ini haji dan umroh ya, 66,19%, kemudian KPU itu 65,63% dan MTS 7 Tanah Laut. Berikut adalah Satker dengan realisasi tertinggi. Kemudian untuk Satker relasi terendah ini ada di kantor Kemenak Tanah Laut 67 itu pendidikan Islam ya, itu baru mencapai 51,34%. Kemudian BPS baru 50,76%, kemudian kantor pertanahan BPN 47,84%, kemudian kantor Kemenak ini Bimas Islam 38,55%, kemudian BPTU HPT Plehari yang cukup rendah 25,82%. Memang secara agregat secara total ya sudah lebih dari 50%, namun ada perhatian khusus ya untuk satker-satker dengan realisasi yang cukup rendah dan mempunyai pagu yang cukup tinggi ya, seperti di BPTU yang pagunya hampir mencapai 50,23 miliar dan baru terrealisasi 25,82%. Berikutnya, ini terkait evaluasi IKPA sampai dengan periode bulan Juli dari 7 indikator masih terdapat satu indikator yang belum optimal ya terkait penyerapan anggaran yang baru mendapatkan nilai 94,58% dan juga pengolahan UP dan TUP. Sehingga secara total nilai akhir IKPA secara agregat nilai konsolidasinya 98,91%. Namun jika dirinci, seluruh satker itu memperoleh predikat sangat baik ya. Malah terdapat 4 satker dengan nilai sempurna 100 dan 25 satker dengan nilai IKPA di bawah 100 dengan nilai terendah 93,79. Nah, ini ada 4 satker dengan nilai tertinggi atau nilai sempurna, itu kantor Kemenak, kemudian juga UPP Kintab, MTS 7 dan kantor Kemenak. Kantor Kemenaknya ini yang Bimas Haji Umroh dan Bimas
65 sekjen. Kemudian IPA dengan satker terendah, ini inline dengan tadi penyerapan ya, ada di BPTU, HPT Plehari, kemudian juga di Kemenak Tala yang Bimas Islam, kemudian BPS, kemudian Pengadilan Negeri Plehari, ini juga terkait penyerapan anggaran dan cabut, dan juga KPU ya, terkait penyerapan dan divisiasi halaman 3 DIPA. Nah, demikian Bapak Ibu terkait kinerja dan arsitektur ya APBN 2026. Kiranya Bapak Ibu bisa memberikan perhatian terhadap kondisi pelaksanaan anggaran di Satker Bapak Ibu, karena triwulan 3 akan segera berakhir dan kita akan memasuki triwulan 4 yang tentunya akan nanti diberlakukannya langkah-langkah strategis di akhir tahun anggaran. Sesi terakhir kami sampaikan terkait kebijakan program pengendalian gratifikasi kami. Jadi Bapak Ibu, kami perlu sampaikan bahwa Kementerian Keuangan mempunyai komitmen yang tinggi terkait penguatan budaya integritas. Mohon kerjasamanya, bantu kami dengan tidak memberikan segala bentuk apapun ya gratifikasi, karena pelayanan yang kami berikan 0 rupiah. Bapak Ibu jika melihat ataupun mengetahui ataupun memperoleh informasi ada yang menerima ataupun meminta gratifikasi kepada Bapak Ibu, ataupun Bapak Ibu mengetahui indikasi ataupun dugaan pelanggaran lainnya, Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui saluran pengaduan di halaman wise.kemenku.go.id. Tentunya kami ada kebijakan perlindungan terhadap terlapor, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir atas aduan yang Bapak Ibu sampaikan. Berikutnya, ini kenapa kami concern terkait pengendalian gratifikasi, tentunya adanya ketentuan hukum ya dan sanksi bahkan pidana bagi pemberi termasuk juga penerima gitu ya, pemberi gratifikasi baik dalam kondisi penerima melaporkan ataupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK melalui gratifikasi online. Secara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap ya, sepanjang memenuhi unsur-unsur pemberian suap. Kemudian juga ancaman hukuman pidananya ya, setiap orang yang memberikan sesuatu kepada PNS ataupun penyelenggara negara ini dapat diberikan pidana penjara paling singkat 1 tahun sampai dengan 5 tahun dan denda paling sedikit 50 dan paling banyak 250 juta. Berikutnya terakhir, nah ini Bapak Ibu bisa mencatat saran pengaduan seperti yang sampaikan tadi, baik melalui pengaduan di WISE ataupun di layanan pengaduan internal KPPN Plehari melalui WhatsApp 0811 800 4168, melalui email ataupun kotak pengaduan di ruang layanan dan juga layanan WISE 168. Demikian yang dapat kami sampaikan, press release terkait kinerja APBN dan juga arsitektur RAPBN 2026. Kami sampaikan bermohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fali atas sambutan sekaligus pemaparan yang sangat informatif dan komprehensif. Materi yang disampaikan tidak hanya menampilkan capaian kinerja APBN hingga Juli tahun 2025 di wilayah kerja KPPN Plehari Kabupaten Tanah Laut secara makro maupun sektoral, tetapi juga menguraikan berbagai tren, tantangan, serta strategi percepatan pelaksanaan anggaran di tengah dinamika perekonomian saat ini.
Lebih dari itu, penjelasan yang disampaikan turut memperluas wawasan kita dengan menyinggung arah kebijakan RAPBN tahun 2026, sehingga memberikan gambaran kesinambungan antara capaian tahun berjalan dengan rencana kebijakan fiskal di tahun mendatang. Hal ini tentu menjadi bekal berharga bagi kita semua untuk memahami arah pembangunan ke depan. Sebagai penutup, perlu menjadi pengingat bahwa integritas, transparansi, dan akuntabilitas adalah landasan utama dalam pengelolaan APBN. Nilai-nilai ini menjadi kunci agar pengelolaan keuangan negara tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga bersih dan berintegritas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan press conference kinerja pelaksanaan APBN sampai dengan Juli tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum ini. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk transparansi pelaksanaan APBN, tetapi juga sarana untuk memperkuat sinergi dan kerjasama yang baik antara KPPN Pelaihari dan Satuan Kerja Mitra. Saya Nisa selaku pembawa acara pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya.